Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dan untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, semoga selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, saya menemukan satu ceramah dari Habib Ba'alawi. Ceramahnya ceramah celeneh, ceramah yang tidak berdasar, ceramah yang tidak berdasarkan ilmu sama sekali, tetapi ya para mukibin manggut-manggut saja. Bahkan tidak ada reaksi dari muhibin. Jangankan muhibin bereaksi, sekelas MUI saja tidak bereaksi, atau PBNU ini tidak bereaksi sama sekali. Bahkan cenderung pura-pura tidak tahu dengan ceramah yang sesat model seperti ini. Habib ini saya tidak tahu namanya, tapi itu tidaklah penting. Karena yang terpenting adalah materi yang disampaikan itu sangat sesat dan menyesatkan. Tapi sebelum saya tampilkan satu video dari Habib tersebut, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Tanpa berlama-lama, langsung saya tampilkan cuplikan ceramah dari Habib yang saya tidak tahu namanya. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Barang siapa yang menghafal putra-putra Imam Haddad, dakhalal jannah, dakhalal jannah. Katakan di dalam kitab Alawiyin dan juga Al-Imam Haddad, manusia yang mulia. Barang siapa yang menghafal putra-putra Imam Haddad, dakhalal jannah, dakhalal jannah. Katakan di dalam kitab Alawiyin dan juga Al-Imam Haddad, manusia yang mulia. Barang siapa yang menghafal putra-putra Imam Haddad, dakhalal jannah, dakhalal jannah. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ salah satu Habib ini berceramah dengan pede meski tanpa ilmu, mengatakan bahwa barang siapa yang hafal nama-nama dari anak Habib Abdullah Al-Haddad, maka jaminan masuk surga. Jadi ceramah yang model begini itu kok merajalela. Artinya bebas berkeliaran di sosmed. Dan tidak ada teguran sama sekali. Baik dari organisasi yang menaungi para Habib Ba'alawi di Indonesia, yaitu dari Robitoh Alawiyah ini diam. Kemudian dari MUI ini juga tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Bahkan PBNU ini juga pura-pura tidak tahu. Sebenarnya organisasi-organisasi itu tujuannya untuk apa sih didirikan? Ketika ada penceramah-penceramah yang secara keilmuan tidak memiliki, tetapi bebas berkeliaran berceramah. Hanya modal sorban, modal udang-udang, kemudian bebas berkeliaran membawa materi yang materinya ngawur. Jadi surga itu disandarkan apakah kita hafal anak-anak Habib Abdullah Al-Haddad atau tidak. Kalau kita hafal, berarti kita jaminan masuk surga. Segampang itu, tiket surga cukup dengan menghafal nama anak-anak Habib Abdullah Al-Haddad, itu masuk surga. Apa hubungannya surga dengan Habib Abdullah Al-Haddad? Apa hubungannya surga dengan anak-anak Habib Abdullah Al-Haddad? Tidak ada hubungan sama sekali. Nah inilah kalau penceramah itu tidak pernah ngaji. Akhirnya apa? Akhirnya ngawur sengawur-ngawurnya. Padahal dalam ajaran Islam, penentuan apakah seseorang ini masuk surga atau neraka, itu adalah hak mutlak
atau hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Al-Quran dan hadis telah memberikan panduan jelas mengenai kriteria umum yang menjadi penentunya. Secara garis besar, nasib seseorang ditentukan oleh 3 pilar utama, yaitu iman, amal saleh, dan rahmat Allah. Yang pertama, yaitu kunci utama adalah keimanan atau tauhid. Syarat dasar untuk memasuki surga adalah meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun atau syirik. Ini syirik yang dibawa mati tanpa tobat adalah satu-satunya dosa yang tidak diampuni. Jadi tidak ada kaitannya dengan apakah kita hafal anak-anak Habib Abdul Al-Haddad atau tidak. Ini berkaitan dengan keimanan seseorang. Kalau seseorang itu tidak iman kepada Allah, ya tidak bisa mendapat tiket surga. Walaupun dalam ajaran Islam, surga atau neraka itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi harus melalui proses perantara. Perantaranya ya dengan amal baik, dengan keimanan, bertauhid, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu jadi tiket surga itu tauhid. Nah, seseorang yang memiliki iman meskipun sebesar biji sawi, menurut hadis pada akhirnya akan masuk surga setelah mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Jadi Al-Quran sendiri kan bicara seseorang yang di dalam dadanya itu ada iman walaupun sekecil apapun, itu pada akhirnya punya kesempatan masuk surga setelah proses tanggung jawab atas dosa-dosanya itu selesai. Kemudian yang kedua, timbangan amal atau mizan. Di hari kiamat setiap perbuatan manusia akan ditimbang secara adil. Nah, di sini ada 2 amal. Ada amal as-solihat, amal baik, seperti halnya sholat, puasa, zakat, serta akhlak mulia kepada sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian ada amal as-sayyiat atau amal buruk, kemaksiatan, kezaliman terhadap orang lain, dan meninggalkan kewajiban agama. Ini merupakan amal sayyiat. Nah, perhitungannya adalah jika timbangan kebaikan lebih berat, maka surga tempatnya. Jika keburukan lebih berat, seseorang beresiko masuk neraka, kecuali jika Allah mengampuninya. Jadi, secara kesimpulan, surga atau neraka itu adalah hak mutlak Allah. Tetapi ada pemicunya. Lah, seseorang yang beriman, bertauhid, kemudian beramal baik, tentu peluang masuk surga lebih besar. Kan begitu. Jadi tidak ada kaitannya mau masuk surga ini harus hafal anak-anak Habib Abdul Al-Haddad, itu ajaran Ba'alawi itu. Dan ajaran yang menyimpang semacam ini dibiarkan saja. Apa gunanya MUI? Apa gunanya PBNU? Dan apa gunanya lembaga-lembaga Islam lainnya ketika melihat ceramah yang model begini dibebas liarkan berkeliaran di sosmed-sosmed? Harusnya si penceramah itu dikasih sanksi karena sudah memberikan materi yang menyesatkan. Tapi pada faktanya tidak, kan, bebas. Nah, inilah Indonesia. Indonesia ini hukum tebang pilih. Kemudian yang ketiga, peran yang paling menentukan apakah seseorang masuk surga atau neraka adalah rahmat Allah. Ini adalah bagian yang paling menyentuh. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata karena amalnya, melainkan karena rahmat Allah. Jadi memang pada dasarnya amal seseorang ini bukan menjadi penentu satu-satunya yang menjadikan seseorang itu masuk surga. Nah, tetapi yang menjadi penentu apakah seseorang itu masuk surga, ini ya berkat rahmat Allah. Tetapi dengan beramal baik, dengan beriman, tentu peluang masuk surga
itu lebih besar ketimbang yang tidak beramal baik dan tidak beriman. Amal ibadah kita sebenarnya tidak akan pernah cukup untuk membeli surga yang abadi. Jadi amal kita yang hanya sebentar di dunia ini tidak cukup untuk membeli tiket surga yang sifatnya abadi. Itulah alasan kenapa seseorang apakah masuk surga atau neraka ini bukan berdasarkan amal, tetapi karena rahmat Allah. Catatan penting, jadi kasih sayang Allah. Islam mengajarkan bahwa Allah jauh lebih penyayang daripada murkanya. Pintu taubat terbuka lebar selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Sekecil apapun kebaikan, seperti memberi minum anjing yang kehausan, atau menyingkirkan duri dari jalan, ini bisa menjadi sebab seseorang meraih surga jika dilakukan dengan ikhlas. Artinya apa? Artinya pemicu seseorang masuk surga terlepas dari rahmat Allah adalah amal baik dan keimanan atau tauhid. Ya tidak ada pelajaran Islam kemudian menulis bahwa barang siapa yang hafal anak Habib Abdullah Al-Haddad kemudian jaminan masuk surga, itu enggak ada. Yang ada mungkin ajaran Ba'alawi. Nah, dengan begitu berarti ajaran Ba'alawi itu sesat dan menyesatkan. Karena Habib Ba'alawi sendiri ceramah seperti itu. Atau jika memang klan Ba'alawi tidak mau dikatakan sesat dan menyesatkan, ya paling tidak berarti si penceramah yang merupakan Habib Ba'alawi itu adalah penceramah yang sesat dan menyesatkan, yang tidak memiliki keilmuan untuk bicara soal agama. Nah, seseorang yang tidak memiliki kapasitas untuk bicara agama kemudian diberi panggung, ya rusaklah ajaran Islam. Dirusak oleh orang-orang yang ngaku pinter, ngaku alim, ngaku punya ilmu agama, tetapi ternyata zong, nol besar. Jadi modal casing saja itu, casingnya kayak ulama, memakai udeng-udeng dan memakai pakaian ala ulama, tapi pada dasarnya itu tidak memiliki ilmu. Kalau orang berilmu tidak mungkin mempercayai barang siapa yang hafal anak Habib Abdullah Al-Haddad maka jaminan masuk surga. Hanya orang-orang yang tolol yang mempercayai ajaran semacam itu. Sebenarnya saya tidak mau mengatakan tolol karena ini bulan puasa, tetapi mengingat ajaran yang disampaikan itu begitu sesat dan menyesatkan, maka untuk tidak mengatakan si penceramah tolol itu saya tidak kuat. Sehingga harus saya katakan si penceramah tadi adalah penceramah yang tolol. Karena apa? Ya karena sudah tahu ajaran Islam bahwa surga atau neraka itu adalah semata-mata hak mutlak Allah. Di samping dipicu oleh perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Tapi pada endingnya tetap rahmat Allah lah yang menentukan. Bukan tergantung apakah hafal anak Habib Abdullah Al-Haddad atau tidak. Dan ketika ada Habib yang ceramah, barang siapa yang hafal menghafal anak Habib Abdullah Al-Haddad maka masuk surga. Nah itu ajaran Ba'alawi itu bukan ajaran Islam. Dengan begitu ajaran Ba'alawi dan ajaran Islam itu berbeda. Ya saya tidak menyalahkan untuk muhibin yang mengikuti ajaran Ba'alawi, ya ikuti saja. Karena ajaran Ba'alawi tidak Islam itu. Kalau ajaran Islam tidak semacam itu. Ajaran Islam ini sudah tahu bahwa surga atau neraka itu hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hak apakah kita hafal anak Habib Abdullah Al-Haddad atau tidak baru kemudian surga ditentukan. Itu tidak. Nah, dari video-video yang saya upload secara garis besar adalah video edukasi agar muslim di Indonesia itu cerdas, agar muslim di Indonesia itu bisa berpikir kritis, bisa memilah-milah mana ajaran yang baik dan mana ajaran yang benar. Karena kalau kita biarkan dan kita diamkan, ajaran Ba'alawi ini lama-lama akan meracuni muslim di Indonesia. Itu sebabnya kita warga pribumi harus bersuara lawan ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Dan karena memang Ba'alawi bukan keturunan Rasul, tapi ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah,
Tentu orang yang bukan keturunan Rasulullah tapi ngaku-ngaku keturunan Rasulullah sudah sangat jelas punya tujuan yang tidak baik, baik untuk negara Indonesia itu sendiri, baik untuk komunitas muslim di Indonesia itu sendiri, dan bahkan yang paling mengerikan untuk agama Islam itu sendiri, itu dirusak oleh Habib Ba'alawi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.